Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Wangsa Candra dan Wangsa Surya, leluhur dari Rama, Pandawa, dan Kurawa. Wangsa Candra dan Wangsa Surya. Bagi orang India, kitab Mahabharata dan Ramayana bukan hanya sekedar kitab yang dijadikan acuan bagi dasar agama mereka. Kedua kitab itu juga dianggap sebagai kisah sejarah leluhur mereka yang dimulai dari kisah para dewa menurun sampai ke raja-raja yang memerintah di tanah Hindu. Ketika kita membaca epos Mahabharata dan Ramayana, maka sebenarnya kita sedang membaca sejarah tentang dua wangsa besar yang memerintah di tanah Jambudwipa. Di kitab Mahabharata menceritakan tentang kisah dari Wangsa Candra atau Wangsa Soma atau Candra Pansi. Dalam kitab Mahabharata terdapat banyak cabang wangsa yang merupakan cabang dari Wangsa Candra. Secara garis besar, kitab ini menceritakan perang saudara di antara cabang-cabang Wangsa Candra untuk memperebutkan kerajaan Hastinapura. Kitab Ramayana menceritakan tentang Wangsa Surya atau Wangsa Ikshvaku atau Surya Vansi. Dalam kitab Ramayana menceritakan tentang Raja Rama dari kerajaan Kosala yang berperang dengan Raja Rahwana dari kerajaan Alengka yang telah mencuri Dewi Sinta, istri dari Rama. Sesuai dengan kepercayaan agama Hindu, Wangsa Candra adalah keturunan Dewa Bulan yang dalam bahasa orang India disebut Candra atau Soma. Sehingga wangsa ini merujuk kepada Dewa Bulan. Sedangkan Wangsa Surya adalah keturunan dari Dewa Matahari, yang dalam bahasa India disebut Surya. Akan tetapi menurut pendapat kami, Wangsa Candra adalah bangsa India yang menggunakan penanggalan bulan atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan, dan menganggap bulan atau dewa bulan yang menurunkan leluhur mereka. Sedangkan Wangsa Surya adalah bangsa India yang menggunakan penanggalan matahari atau penanggalan berdasarkan peredaran matahari, dan menganggap matahari atau dewa matahari yang menurunkan leluhur mereka. Catatan admin. Silsilah dan kisah dari tokoh-tokoh yang kami ceritakan sebagian besar berdasarkan kisah Mahabharata dan Ramayana yang ada di India. Sedangkan kisah yang ada di Indonesia hanya sebagai bahan acuan atau sebagai pembanding saja. Wangsa Matahari. Wangsa Matahari yang lebih dikenal dengan Wangsa Surya juga dikenal dengan Surya Wangsa atau dinasti Surya atau dinasti Ikshvaku. Wangsa Matahari adalah sebuah klan atau dinasti yang menurut literatur Hindu memerintah kerajaan Kosala dengan ibu kotanya di Ayodhya, dan kemudian pindah di Sravasti. Mereka berdoa kepada dewa klan mereka, Surya, dewa matahari dalam agama Hindu, yang kemudian menjadi nama dinasti tersebut. Bersamaan dengan dinasti bulan, dinasti matahari merupakan salah satu garis keturunan utama kasta kesatria dalam agama Hindu. Menurut literatur Buddha,
Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama yang mendirikan agama Buddha merupakan keturunan dinasti ini. Leluhur mereka dimulai dari Dewa Matahari yang di India bernama Dewa Surya. Berdasarkan kitab Mahabharata, Dewa Surya adalah putra dari Resi Kasyapa dan Aditi. Nama kecil Dewa Surya adalah Wiwaswan atau Wiwaswat. Kasyapa adalah nama seorang resi. Ia merupakan ayah para Aditya, naga, raksasa, Ditya, Danawa, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Kasyapa menikahi 14 putri yang diberikan oleh Daksa. Adapun nama-nama putri tersebut yaitu Aditi, Diti, Danu, Aristi, Anayusha, Kusha, Surabi, Winata, Kadru, Ira, Tamra, Mergi, Krodawasa, dan Parwa. Dari hubungannya dengan Kasyapa, masing-masing memiliki keturunan. Aditi adalah ibu para dewa, istri bagi Resi Kasyapa. Keturunan dari Aditi disebut dengan Aditya, 12 dewa matahari, para rudra, dan para basu. Kita bahas dulu dari garis ayah. Kasyapa adalah putra Marici atau Marici. Dalam agama Hindu, Marici merupakan salah satu resi yang terlahir dari pikiran Brahma yang merupakan anggota Sapta Resi. Dalam kepercayaan Hindu, ia merupakan ayah bagi Kasyapa dan kakek bagi para dewata dan asura. Marici adalah putra Dewa Brahma. Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah Dewa Pencipta. Dalam filsafat Adwaita, ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman atau sebutan Tuhan dan konsep Hinduisme yang bergelar sebagai Dewa Pencipta. Dewa Brahma sering disebut dalam kitab Upanishad dan Bhagavad Gita. Kita bahas dari garis ibu. Aditi adalah putri Daksa dan Pancajani. Putra Aditi yang disebut Aditya atau 12 dewa matahari sering bertengkar dengan para Ditya yang merupakan saudara tiri mereka. Pemimpin para Ditya bernama Mahabali yang senang mengumumkan perang terhadap para dewa. Daksa adalah salah satu Prajapati atau putra Dewa Brahma. Daksa adalah nama salah satu dewa pencipta, termasuk juga salah satu Prajapati, Resi, dan Aditya. Ia adalah putra dari Brahma. Versi lain mengatakan putra Kasyapa. Ia juga ayah dari
Dewi Sati, istri Mahadewa Siwa. Sekarang kita bahas garis keturunan Dewa Surya. Dewa Surya kawin dengan Dewi Sarangnya atau Sarangyu atau Samjenya. Sarangnya memiliki 6 anak. Putra yang sulung bernama Waiwaswata Manu. Anaknya yang kedua dan ketiga terlahir kembar buncing. Mereka bernama Yama, dewa kematian, dan Yami. Anak yang keempat adalah Rewanta, dewa para kuda. Dan anaknya yang terakhir terlahir kembar disebut Aswin atau dewa obat. Waiwaswata Manu atau Srada Dewa Manu adalah pemimpin Manwantara ke-7 atau zaman sekarang menurut kepercayaan Hindu. Dia merupakan putra Dewa Surya dan Sarangnya karena merupakan putra Dewa Matahari atau Surya alias Wiwaswat, maka disebut Waiwaswata. Manu adalah tokoh dalam agama Hindu yang diberi batera atau membuat batera atau membuat kapal untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana banjir besar. Kalau dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, kisahnya mirip dengan Nabi Nuh. Orang-orang India biasanya menyebutnya sebagai Ayahanda Manu. Dari garis keturunannya biasanya disebut Manawa atau manusia yang artinya bangsa Manu. Waiwaswata Manu memiliki beberapa putra yang memerintah kerajaan masing-masing. Mereka adalah Ikswaku, Karusa, Desta, Drista, Nrega, Narisyanta, Saryati, Pransu, Persadra, Nabaga, dan Ila. Versi lain tidak menyebutkan Karusa, Desta, Nrega, dan Pransu, tetapi menyebutkan Kusunaba dan Resta. Ikswaku adalah raja pertama dari golongan dinasti Ikswaku dan leluhur Suryawangsa atau dinasti Surya dalam mitologi agama Hindu. Ia mendapatkan pengetahuan mengenai dharma dan kemanusiaan dari ayahnya, yaitu Waiwaswata Manu, yang diturunkan dari kakeknya Wiwaswat atau Dewa Surya. Dari Wiwaswat, garis keturunan dinasti Surya pun dimulai. Ikswaku dan keturunannya merupakan maharaja dunia. Yang dimaksud dunia adalah mengacu kepada seluruh Bharata Kanda atau wilayah Bharata. Bharata adalah endonim dari India yang pada masa kini merupakan seluruh wilayah negara India, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Dalam mitologi Hindu, ia dikenang sebagai raja yang adil dan bijaksana. Bangsa Ikswaku memerintah di wilayah Kosala, sebuah kerajaan kuno di India yang pada masa sekarang disebut Uttar Pradesh. Di sepanjang Sungai Sarayu, ibu kotanya adalah Ayodhya.
Dari garis keturunan Ikswaku inilah yang akan melahirkan Raja Rama. Ila adalah nama salah satu keturunan Waiwaswata Manu. Beberapa kitab Purana mengatakan bahwa Ila lahir sebagai wanita, tetapi di kemudian hari berganti kelamin menjadi pria. Sebagai seorang pria, Ila dikenal pula dengan nama Sudyumna. Menurut kitab Purana dan Itihasa, Ila kawin dengan Buddha dari wangsa Chandra, dan dari keturunannya terlahir para raja dari dinasti Chandra. Wangsa Bulan. Wangsa Bulan atau dinasti Chandra atau dinasti Soma merupakan salah satu dinasti termasyhur dalam legenda India yang konon diturunkan oleh Chandra atau Soma, dewa bulan. Dinasti Chandra berkerabat dengan dinasti Surya, sebab leluhur kedua dinasti tersebut menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Setelah beberapa generasi, dinasti Chandra terbagi menjadi dinasti Yadu dan dinasti Puru. Dalam dinasti Puru, lahirlah Raja Bharata yang dikenal dalam legenda India, yang garis keturunannya disebut dinasti Bharata. Dalam dinasti Bharata, lahirlah Raja Kuru yang garis keturunannya disebut dinasti Kuru. Jadi dalam dinasti Chandra ada banyak dinasti yang sesungguhnya satu dinasti. Chandra atau Soma adalah dewa bulan, sekaligus salah satu dari Nawagraha. Selain itu, dia juga sebagai salah satu dewa kesuburan, penguasa tanaman dan tumbuhan. Ia merupakan suami bagi Rohini atau Tara, Anuradha, dan Bharani, yang merupakan 27 naksatra atau rasi bintang, para putri dan daksa. Chandra bertemu dengan Tara dan jatuh cinta kepadanya. Ia kemudian menculik Tara, istri dari Brihaspati, dewa planet Jupiter. Untuk merebut Tara kembali, Brihaspati berperang melawan Chandra dengan bantuan laskar para dewa. Sedangkan Chandra dibantu oleh Sukracarya dengan laskar raksasa. Peperangan tersebut dikenal sebagai Taraka Maya Sanggrama. Dewa Brahma menengahi perang tersebut sehingga akhirnya perdamaian pun tercapai. Namun Chandra dan Tara sudah terlanjur memiliki keturunan dan diberi nama Buddha. Sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak direstui, Brihaspati pun enggan mengasuh Buddha sebagai putra tirinya. Buddha dalam agama Hindu adalah nama lain untuk planet Merkurius, putra Chandra dengan Tara. Buddha adalah dewa barang dagangan dan pelindung para pedagang. Buddha jatuh cinta kepada Ila, putri Manu. Mereka akhirnya menikah dan memiliki putra yang diberi nama Pururawa. Pururawa adalah nama seorang raja di Prayasa, putra Buddha dan Ila. Ia merupakan leluhur dinasti Chandra, keturunan Soma. Ia menikah dengan Ausiniri dan Urwasi. Dari hubungannya dengan Ausiniri, ia tidak memiliki keturunan.
Sedangkan dari hubungannya dengan Urwasi, ia memiliki beberapa putra. Yang terkenal ialah Ayu, yang di kemudian hari menjadi pewaris tahta. Dari Pururawa dan Urwasi inilah menurunkan raja-raja dinasti Candra. Dari wangsa Candra inilah yang nantinya lahir wangsa Kuru, yang kemudian keturunannya melahirkan Barata dan kemudian menurunkan Pandawa dan Kurawa. Demikian video tentang wangsa Candra dan wangsa Surya, leluhur dari Rama, Pandawa, dan Kurawa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.